Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andri Stone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 10 Februari 2025. Teman-teman, hari ini kita akan mengulas terkait dengan altcoin, membahas tentang alt season. Ya, tapi sebelumnya aku mau informasikan dulu beberapa rilis data dari makroekonomi. Hari ini akan ada rilis data new loans dari China. Kemudian juga akan ada Presiden Christine Lagarde dari European Central Bank yang akan speech jam 9 malam nanti. Kemarin ada data cukup mengejutkan datang dari data inflasi China atau CPI dari China yang sebelumnya berada di poin 0,1%. Mengejutkan sekali kemarin naik menjadi 0,5%. Ini merupakan sebuah indikasi positif untuk perekonomian China yang sebelumnya sempat mengalami deflasi di tahun 2023 pertengahan gitu ya. Dan akhirnya pelan-pelan setelah cukup lama stabil, sekarang kembali naik ke 0,7%. Jadi by the way perekonomian Cina ini belum bangkit ya pasca COVID kemarin. Jadi kebijakan lockdown yang dilakukan oleh China itu sempat bikin perekonomian mereka kesulitan, properti, industri dan juga banyak saham-saham di Cina ya juga masih belum growing karena kebijakan tersebut yang membuat perekonomian itu cenderung sulit gitu. Dan sekarang pelan-pelan udah mulai mengarah ke perbaikan ya. Semoga ini merupakan sebuah indikasi awal untuk market Asia bisa kembali mengalami tren yang positif. Seperti itu. Jadi itu sih beberapa rilis data dari makroekonomi mungkin tidak akan memberikan impact yang signifikan untuk market. Teman-teman, aku mau informasikan dulu dari toko kripto akan ada hadiah ya, 100% cashback kalau teman-teman melakukan deposit XRP. Jadi campaign ini hanya berlaku satu kali untuk satu pengguna. Periodenya antara 4 Februari sampai 14 Februari 2025. Teman-teman yang sudah menyelesaikan KYC di toko kripto, KYC level 1 ya, itu teman-teman bisa mengikuti campaign ini. Jadi boleh pengguna baru ataupun pengguna lama. Caranya gimana? Teman-teman bisa melakukan deposit minimal Rp25.000 akan berpeluang mendapatkan cashback 100% atau senilai Rp25.000. Cashback ini hanya untuk satu kali saja untuk setiap pesertanya. Jadi buat teman-teman yang mengikuti campaign ini tidak boleh melakukan penarikan hingga 15 Februari 2025. Buat yang tertarik, silakan isi form di sini. Ya, masukkan user ID toko kripto kalian. Contohnya ini user ID saya. Nah, kita tinggal kirim. Nah, kalau udah isi form, ya gitu aja sih teman-teman. Jadi buat yang belum punya toko kripto, silakan untuk daftar ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jangan lupa depositkan XRP kalian. Oke, kita sekarang akan mengulas terkait dengan all season. Kenapa sih all season di tahun ini terasa berat untuk terjadi ya? Ini adalah sebuah perspektif. Salah satu perspektif sih dari banyak perspektif yang lain. Tapi di sini aku akan coba untuk jabarkan dari jumlah token yang ada saat ini dibandingkan dengan jumlah dana yang tersedia di market. Teman-teman, pertama-tama aku mau informasikan bahwa kita sudah mengalami ledakan jumlah altcoin yang sangat banyak. Mulai dari perkembangan banyaknya DEX atau Decentralized Exchange, kemudian juga banyak platform yang meluncurkan token-token baru karena ada fitur Launchpad atau ya fitur-fitur yang sejenisnya lah, yang intinya adalah fungsinya untuk melisting token. Kemudian semuanya lebih pesat lagi ketika 2024 mulai bermunculan proyek-proyek AI agent. Ya, sampai di tahun 2025 ini juga masih cukup banyak proyek-proyek AI agent yang baru. Maksud saya gini, teman-teman. Dulu di tahun 2018 ya, jumlah token yang ada di market, ini aku coba cari ya datanya di Google. Di tahun 2019 ketika awal bull market ya 2019 itu jumlah tokennya cuma 3.625 token saja yang listing di 108 exchange. Jadi bayangin tuh kalau teman-teman udah masuk di periode 2019 jumlah tokennya tuh cuma 3.600-an ya. Dan kalian tahu jumlah di 2020
itu terus meningkat tentu saja, dan yang paling masif adalah mulai pertumbuhan itu terjadi di 2021. 2021 Solana mulai mendominasi ya sebagai sebuah project yang bisa dibilang banyak sekali peluncuran token-token baru. NFT waktu itu cukup ramai, koin-koin dengan narasi metaverse, kemudian narasi gaming ya. Lalu ada narasi ya sekarang ada narasi AI, real world asset dan banyak lagi. Dan itu didominasi oleh jaringan Solana. Apalagi meme token 2023, 2024 meme token super cycle katanya. Teman-teman, itu banyak sekali di launching di jaringan Solana. Maksudnya gimana sih? Nah, semakin banyak token yang ada di market, itu berarti fokus daripada whales atau smart money atau mereka yang punya dana sangat banyak itu terpecah belah, teman-teman. Alih-alih berfokus menaikkan altcoin yang memang sudah lebih dulu ada, ya kan? Itu mereka malah sibuk mainin koin-koin kecil yang market cap-nya masih kecil. Nah, koin-koin tersebut yang di pump and dump gitu. Jadi ini adalah realita yang ada pada market. Kenapa 2025 belum terjadi kenaikan signifikan pada altcoin seperti yang terjadi di 2021? Ya, impact dari kebanyakan altcoin yang tercipta. Kalian bayangin, dari 2019 itu kan cuma ada 3.600. Sekarang jumlahnya ada berapa? Ada 11 juta koin. Dan ini baru yang terdaftar di coinmarketcap.com. Belum koin-koin lain yang mungkin belum terdaftar atau belum listing. 11 juta. Signifikan sekali kenaikannya sejak 2019 sampai dengan 2025 ini. Dan ini menurut saya merupakan sebuah faktor kenapa akhirnya alt season tidak terjadi lagi seperti di 2021. Kalian lihat dari 2021, 2022 peningkatannya itu sudah sampai 5 juta. 2022 itu sudah 5 juta token. Teman-teman, bayangin dari 2019, 2020, 2021, 2022 itu udah 5 juta koin, teman-teman. Dan terus meningkat sampai sekarang. Ya, terus meningkat. Teman-teman. Jadi bisa dibilang sangat-sangat signifikan seperti itu. Dan apakah ini negatif? Tentu saja ini menurut saya kalau kita lihat dari perspektif alt season akhirnya negatif juga gitu. Dan akhirnya banyak whales yang sebelumnya beli akumulasi altcoin ternyata tidak dilakukan lagi di siklus kali ini. Karena basically mereka sudah cuan di koin-koin yang baru listing. Koin-koin dengan market cap kecil yang gampang di pump and dump mereka udah cuan banyak di sana. Jadi nggak perlu atau nggak punya kebutuhan lagi untuk naikin altcoin. Nah itu teman-teman. Jadi ini teori yang saya coba untuk lihat ya, ini tesis saya sebenarnya yang mana saya mencoba untuk mencari alasan di balik tidak terjadinya alt season di tahun 2025 awal ini. Seperti itu. Jadi altcoin memang faktanya belum rally, bahkan Bitcoin dominance kalau kalian perhatikan terus mengalami tren kenaikan yang sangat signifikan. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena impact daripada jumlah altcoin yang saking banyaknya. Apalagi altcoin yang listing saat ini itu didominasi oleh meme token. Meme token ada juga token-token gimmick. Ya, entah itu pakai gimmick AI atau AI agent. Banyak sekali yang gimmick yang sebenarnya nggak ada fungsinya juga di market. Tidak memperbaiki kondisi. Ya, justru malah memperparahnya dengan melisting token-token baru yang tidak ada fungsinya, tidak ada kegunaannya sama sekali, ya kan, difomoin lewat banyak influencer dan juga narasi-narasi berita ataupun iklan yang ada pada market, banyak orang yang terjebak di sana. Dan alhasil ya seperti saat ini. Gitu. Jadi ini adalah realita pada market, teman-teman. Dari saya sih melihat posisi saat ini tentu saja adalah posisi yang negatif. Kedepannya sih regulasi Amerika Serikat itu sedang membuat regulasi terkait dengan listing token, staking, kemudian investasi, trading di market kripto. Harapan saya sih semakin banyak negara yang akan mengikuti pengetatan regulasi tersebut. Sebab semakin sedikit token yang dilisting ke depannya itu akan menjadi sentimen yang bagus untuk altcoin, teman-teman.
paling nggak altcoin akan diseleksi. Mana altcoin yang memang bagus, mana yang enggak. Diseleksinya itu oleh market langsung ya. Market sendiri yang akan buang atau dump token-token yang memang tidak berguna, tidak terlalu berpengaruh juga untuk peradaban seperti itu. Ya, jadi akan berfokus pada fundamental lah kembali. Jadi secara jangka panjang semuanya ujung-ujungnya adalah fundamental. Gitu. Pelajaran apa yang kita bisa dapat dari semua ini adalah trading. Ingat taking profit ya, jangan take picture teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah cuan, karena saya selalu membaca komentar kalian di kolom komentar. Banyak yang di video 2 hari, 3 hari lalu yang curhat katanya udah cuan 80%, udah cuan 200%, tapi karena berharap naik lagi sampai 500%, ya kan sampai 10 kali atau 80 kali, ya akhirnya mereka lupa untuk taking profit. Dan sebelumnya sudah profit banyak, ya kan, udah profit puluhan ratusan persen, ujung-ujungnya taking profit cuma untung 10%, 20%, bahkan ada yang sebelumnya profit malah jadi floating loss saat ini. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari semua ini adalah ingat taking profit kalau udah cuan ya. Analisa mungkin akan keliru, tapi kalau kita punya money management yang baik, punya trading plan yang baik, asal udah cuan, ambil barang, bungkus ya kan teman-teman. Sisanya mungkin masih teman-teman runningkan buat cuan, itu bisa gitu. Dan jangan mudah percaya, jangan mudah terjebak ketika ada sebuah koin yang sudah naik tinggi, alih-alih teman-teman mau masuk, sebaiknya dihindari. Ya, karena kemungkinan koin itu sudah mencapai fase peaknya. Dan saat ini kalau kita lihat dari CMC pun juga sudah banyak sekali koin-koin yang mengalami rally di awal. Sorry, kenapa jadi COC? CMC. Ada banyak sekali koin-koin yang di awal listing itu mengalami kenaikan ya, seperti TSTS. Hari ini udah rally sampai 500%. Nah, ini udah kalau udah kayak gini udah hati-hati, teman-teman jangan terlalu dikejar. TST juga listing ya. Koin yang dikonfirmasi oleh CC. TST yang baru aja listing di Binance, kabarnya CC diisukan terkait dengan proyek tersebut. Tapi dia baru aja mengklarifikasi bahwa TST tidak didukung oleh CC ataupun Binance. Ya, ini hati-hati sama propaganda yang ada pada market. Ada banyak sekali berita-berita berseliweran yang mana harus dikonfirmasi ke depannya. Oke, itu sih kenapa all season tidak terjadi. Salah satu alasannya karena terlalu banyak koin yang ada saat ini, sehingga fokus dari whales terbelah di banyak token tersebut dan mereka udah cuan juga dan mungkin nggak akan punya kebutuhan untuk masuk ke altcoin lagi. Mungkin secara jangka panjang tidak akan ada kepentingan untuk itu. Jangka pendek kemungkinan masih bisa dimainkan ya untuk altcoin. Dan juga kalau kita lihat ada banyak faktor sih sebenarnya. Mungkin besok kita akan ulas lagi faktor-faktor yang lain. Oke, kita bahas dari beberapa berita altcoin hari ini. Ada Arweave, dikabarkan akan meluncurkan mainnet ya, untuk pengembangan dari project yang mereka buat. AR Holder kemungkinan akan mendapatkan sentimen bagus. Kemudian kita lihat dari Bitcoin liquidation heatmap ya, di mana saat ini jumlah yang kena liquid makin lama makin dikit, mengindikasikan banyak market yang wait and see. Banyak market yang tidak terlalu banyak trade. Ya, impact-nya adalah volume futures agak kecil nih di beberapa waktu ke depannya, karena memang secara movement pergerakan Bitcoin nggak terlalu banyak pergerakan juga seperti itu. Bitcoin dan kawan-kawan masih overall bertahan di kisaran 96.000 seratusan something ya, dengan dolar indeks yang masih cukup tinggi dan juga gold yang harus kita waspadai masih dalam tren bullish. Teman-teman, kondisi saat ini di video kemarin kita sudah sempat bahas ya, kondisi kenaikan dari gold itu adalah indikasi bahwa perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Apalagi Donald Trump menaikkan tarif pajaknya untuk beberapa negara dan itu direspon oleh kenaikan gold. Ini mengindikasikan bahwa market mencari safety haven, mencari di mana mereka bisa mengamankan aset yang mereka miliki. Ya, salah satu yang dipilih adalah US dollar dan juga gold. Ya, kemungkinan mayoritas akan beralih ke gold. Bitcoin nampaknya karena masih dalam tahap koreksi bisa saja menjadi pilihan. Tapi untuk saat ini yang terlihat ya sepertinya belum. Melihat dari harganya saat ini mungkin whales belum terlalu interesting untuk akumulasi Bitcoin.
ya dengan jumlah yang besar tentunya ya. Kalau jumlah kecil mungkin saja. Bitcoin dominance kalau kita perhatikan agak sedikit turun, tapi ini masih strong bullish ya. Hati-hati untuk teman-teman yang pegang altcoin. Kalau yang memang pengen pelan-pelan exit, ya better teman-teman. Sebab kalau dari saya sendiri melihat ada banyak altcoin yang sudah breakdown, sudah mulai breakdown dari strong support gitu. Jadi kemungkinan altcoin untuk rally sangat tinggi, nampaknya di bull run kali ini akan sedikit kesulitan gitu. Karena ya itu tadi seperti yang kita sudah bahas tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan sih, terutama token-token baru ya. Token-token baru kemungkinan bisa atau masih bisa diangkat oleh whales-nya. Dari banyak altcoin yang saya perhatikan ada Matic, Algorand, Fed AI, Ondo, Ton, AAV, BNB, WLD, Tron, Cardano, Doge, Litecoin, XRP. Mayoritas saat ini sedang lagi dalam tahap korektif atau koreksi. Ya, jadi untuk bullishnya ke depan kemungkinan cuma berfokus pada big caps. Ya, mungkin kita akan lihat koin-koin seperti Ethereum masih punya harapan, Solana masih punya harapan, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano, Tron masih ada harapan lah. Tapi koin-koin yang lain mungkin itu kayak WLD. Nah, ini terus dibuang sama market ya. Matic terus dibuang sama market. Kemudian Virtual, Mudeng, Hyperliquid masih cukup stabil. Tapi nggak tahu kedepannya bagaimana. Cordao juga dibuang sama market gitu. Jadi altcoin yang market capnya kecil kemungkinan banyak yang akan dilempar ke market ya, dijual sama pasar. Tapi big caps kemungkinan masih ada harapan dan Bitcoin tentu saja in the long run masih akan sangat positif gitu. Dari outlook saya sih kenapa altcoin alt season agak berat ya di tahun 2025 ini, salah satu penyebabnya karena terlalu banyaknya token yang listing. Dari yang sebelumnya jumlahnya hanya 3.600 di CMC, sekarang udah 11 juta. Wow. Oke, gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang mungkin punya Telegram, bisa join juga ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oh iya, Pump.Fun, salah satu platform launching meme coin ya di jaringan Solana. Kemarin ada rumor peluncuran tokennya. Tapi ternyata pihak dari Pump.Fun mengkonfirmasi bahwa berita itu adalah berita hoax atau berita bohongan. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.